merupakan upaya terpadu untuk mengalokasikan dan memanfaatkan lingkungan secara optimal untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini dapat berpijak dari 3 titik yang berbeda, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan interaksi dari keduanya. Pengelolaan lingkungan secara umum ada 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis adalah pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan-hubungan antar berbagai komponen dalam satu sistem lingkungan fisik dan biologis. Pendekatan ini cenderung konvensional dan berpandangan bahwa lingkunganlah yang akan mempengaruhi segalanya, sehingga dirasa sangat penting untuk memahami proses-proses perubahan lingkungan alam. Pendekatan ekonomis adalah pengelolaan lingkungan menekankan pada perhitungan rasional dalam mengalokasikan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan dalam kerangka sistem ekonomis yang terbuka. Kelemahan pendekatan ini adalah yang pertama, menyangkut nilai relatif perhitungan-perhitungan untung rugi yang dilakukan, dan yang kedua, tidak mampu sepenuhnya memasukkan nilai-nilai yang tak terukur dari kualitas dan komponen lingkungan. Yang ketiga, tidak memasukkan dimensi waktu secara akurat, terutama nilai masa lalu yang cenderung tidak dimasukkan dalam perhitungan ekonomis. Dan yang keempat, terlalu mementingkan efisiensi. Untuk pendekatan teknologis dan pendekatan ekonomis sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Melalui pendekatan ini, maka teknologi yang membawa dampak kerusakan lingkungan diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi bersih. Juga dikembangkan teknologi pengelolaan limbah. Dalam hal ini diterapkan prinsip 4R yang terdiri dari reuse, pemakaian kembali, reduce atau pengurangan, recycle, daur ulang, dan recovery atau pemulihan. Di dalam pendekatan ini juga terdapat kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, untuk mencapai efisiensi ekonomi cenderung mengabaikan nilai-nilai lingkungan yang tidak terukur serta prinsip-prinsip keadilan dan persamaan. Yang kedua, tidak meratanya penguasaan teknologi antar bangsa, kelompok, masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam mengalokasikan dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, ada ketergantungan pada negara lain dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Selanjutnya, ada penyalahgunaan teknologi oleh sekelompok bangsa dan masyarakat. Pendekatan sosiokultural berasal dari dua kata, yaitu sosio yang berarti sosial atau yang berhubungan dengan masyarakat, dan kultural yang berarti budaya. Pendekatan sosiokultural pada pendidikan lingkungan menekankan tentang perlunya memahami aspek-aspek dan kultur masyarakat dalam mengelola lingkungan. Karena perbedaan sistem sosial dan kultur itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan serta sumber daya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara lokal oleh sekelompok masyarakat dengan adanya pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal merupakan kearifan masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan. Contohnya, masyarakat petani di Jawa terdapat sistem pergiliran tanaman berdasarkan titik mangsa atau musim. Selain itu, pada masyarakat Bali terdapat sistem subak, yaitu lembaga adat masyarakat Bali dalam mengatur tata kelola lahan pertaniannya. Sosial politik. Pendekatan ini didasari oleh adanya kelompok-kelompok yang memiliki persepsi dan rencana yang berbeda-beda dalam pengelolaan lingkungan. Ada 4 area dalam strategi pengelolaan lingkungan berdasarkan Agenda 21 Indonesia, yaitu yang
pertama ada pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ini sebagai perwujudan prinsip-prinsip sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan. Ada 6 sub-agenda yang dirumuskan dalam agenda pelayanan masyarakat ini, yaitu yang pertama, yang ke-1, pengentasan kemiskinan, yang kedua, perubahan pola konsumsi dan produksi, yang ketiga, dinamika penduduk, yang keempat, pengembangan perumahan dan permukiman, yang kelima, pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, sistem perdagangan global. Yang kedua, yaitu pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini untuk memperbaiki kondisi kualitas lingkungan hidup manusia dan mencegah proses degradasi lingkungan hidup secara keseluruhan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya tanah. Pengelolaan ini sangat penting untuk menunjang proses pembangunan yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan ini yaitu penggunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, pengembangan pertanian dan pedesaan, serta pengelolaan sumber daya air. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan ini untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman biologi tingkat genetik, spesies, dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang, dan tumbuhan di Indonesia. Perlu diingat bahwa sumber daya alam merupakan warisan yang harus kita jaga untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Dalam pengelolaan lingkungan, dalam implementasinya, pendidikan lingkungan dapat dilaksanakan melalui 1. Pendekatan monolitik. Pendekatan monolitik adalah pendekatan yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan komponen yang berdiri sendiri dalam kurikulum dan mempunyai tujuan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Sistem pendekatan ini dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu 1. Membangun satu disiplin ilmu baru yang diberi nama PLH yang nantinya dijadikan mata pelajaran yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, membangun paket PLH yang merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kelebihan dari pendekatan monolitik yaitu 1. Mata pelajaran yang berdiri sendiri. 2. Persiapan mengajar lebih mudah dan bahan-bahannya dapat diketahui dari silabus. Yang ketiga, evaluasi belajar bisa lebih jelas dan mudah. Kelemahan dari pendekatan monolitik ini adalah 1. Perlu dibuat silabus sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sejajar dengan mata pelajaran lain. Yang kedua, perlu menambah tenaga pengajar yang mempunyai spesialisasi dalam pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, kemungkinan akan menambah beban belajar siswa dari mata pelajaran yang ada sekarang dalam kurikulum. Yang kedua, pendekatan integratif atau pendekatan terpadu. Pendekatan integratif adalah pendekatan yang didasarkan pemaduan mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan mata pelajaran lain. Pendekatan ini dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu 1. Membangun suatu unit atau seri pokok bahasan yang disiapkan untuk dipadukan ke dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, membangun suatu program inti yang bertitik tolak dari suatu mata pelajaran tertentu. Kelebihan dari pendekatan terpadu ini 1. Tidak perlu menambah tenaga kerja pengajar khususnya di bidang PLH. Yang kedua, makin banyak guru mata pelajaran lain yang terlibat sehingga siswa memperoleh bahan yang lebih banyak. Kelemahan dari pendekatan terpadu ini 1. Perlu adanya penataran guru untuk pelajaran PLH yang dipadukan. Yang kedua, perlu mengubah silabus dan jam pelajaran yang ada. Yang ketiga, timbul kesulitan proses untuk memadukan PLH dengan pelajaran lain. Yang keempat, keterbatasan waktu yang tersedia dapat menghambat tercapainya tujuan dengan baik. Dan yang terakhir, evaluasi perlu cara khusus karena adanya 2 tujuan dalam satu kegiatan pembelajaran. Materi ajar yang terkait dengan lingkungan seperti lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan,
dan lingkungan hidup sosial. Sedangkan hal lain yang terkait pengelolaan lingkungan seperti kebijakan lingkungan, pembinaan dan perlindungan alam, pengelolaan pencemaran, fungsi AMDAL dalam pengelolaan lingkungan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan perlu juga diberikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa.